Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rian Prasetya, kelas 12 IPA 1, akan menceritakan biografi ulama tafsir Muhammad Rashid Ridho. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan rezeki dan rahmatnya serta kasih sayang kita dapat hidup sampai detik ini. Junjungan serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berkatnya kita semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Langsung saja, kali ini saya akan mengisahkan biografi Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho, murid Muhammad Abduh, adalah tokoh yang berhasil membuka tabir ketertutupan pemikiran umat Islam. Bersama gurunya, ia bukan saja menerbitkan majalah Al-Qur'an Al-Wusta. Setelah majalah ini tidak terbit lagi. Dalam periode selanjutnya, ia menerbitkan majalah Al-Manar. Tidak berbeda jauh dengan misi Al-Qur'an Al-Wusta. Al-Manar juga bermaksud membuka tabir ketertutupan pikiran umat Islam saat itu. Ia pun dijuluki sebagai pembaru atau reformis. Muhammad Rashid Ridho lahir di Kolmun, sebuah desa di Lebanon dekat dengan Tripoli, Suriah. Ia lahir pada 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 27 Desember 1865 Masehi. Nama lengkapnya Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syams ad-Din bin Billah Ali Khalifah Al-Qalmuni Al-Baghdadi Al-Hasani. Setelah tamat di Kitab, ia melanjutkan studi di Madrasah Ibtidaiyah 1 tahun. Kemudian ia pindah ke sekolah Islam Hussein Al-Afandi Al-Isr di Tripoli. Ia belajar hadis sejak khatam kepada Mahmud Nasyabah hingga bergelar Qurtai. Kemudian ia belajar ilmu usul dan logika ke Abdul Ghani Al-Rafi. Namun, dalam proses belajarnya, pola pikirnya lebih baik digunakan, lebih banyak dipengaruhi guru idolanya, Muhammad Abduh. Ia termasuk murid yang sangat tekun. Ia membagi waktunya untuk belajar dan ibadah, sehingga kurang waktu untuk tidur ataupun istirahat. Ia pun dikenal sebagai ahli hadis dan memiliki cakrawala pemikiran yang mendalam, tafsir Al-Manar. Pergaulan keilmuannya dengan Muhammad Abduh sangat dekat. Kedekatan ini di kemudian hari menentukan garis perjuangannya. Ia terlibat dalam aktivisme politik bersama gurunya tersebut, hingga ia memutuskan menghindar sama sekali dari dunia politik. Ia pun kemudian memilih kembali kepada dunia pemikiran, sebagaimana juga yang dilakukan ketika aktif di dunia politik. Ia memilih dalam dunia tulis menulis. Ia menerbitkan majalah Al-Manar. Melalui majalah inilah ia menyuarakan pentingnya pembaruan pemikiran Islam, mengajak umat Islam berpikir maju dan modern. Dalam upaya ini pula tafsir Al-Manar ia tulis. Tafsir yang kemudian menjadi salah satu rujukan umat Islam dalam memandang modernitas dalam pandangan Islam. Rashid Ridho melihat perlunya diadakan tafsir modern dari Al-Quran, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide dicetuskan gurunya. Ia selalu menganjurkan kepada gurunya Muhammad Abduh supaya menulis tafsir modern. Karena selalu disesak, Abduh akhirnya setuju untuk memberikan kuliah mengenai tafsir Al-Quran di Al-Azhar. Sebenarnya nama kitab tafsirnya adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Namun kitab ini lebih dikenal dengan Tafsir Al-Manar karena semula tulisan tafsirnya termuat dalam majalah Al-Manar. Sayangnya tafsir ini tidak rampung dan hanya sampai pada surat Yusuf ayat 101. Tafsir yang terdiri dari beberapa jilid tebal ini pun tidak lengkap 30 juz. Rashid Ridho baru menyelesaikan sampai kira-kira sepertiga bagian dari juz ke-13 karena ajal telah terlebih dahulu menjemputnya. Penafsiran surat ini pun selanjutnya ditugaskan oleh Bahjat Al-Baitar dan kemudian diterbitkan dengan tetap memakai nama Rashid Ridho.
dalam banyak hal, termasuk dalam kitab tafsirnya. Rasyid Ridho banyak menukil gurunya, Muhammad Abduh. Tidak terdapat perbedaan antara keduanya di dalam masalah sumber, manhaj, atau metode, dan tujuan kecil terhadap beberapa hal yang amat langka dan sedikit. Tafsir Al-Manar sangat mempresentasikan penulisnya, ide-ide modernisasi, reformasi, dan karakteristik dan model kebangkitan umat yang ingin diwujudkan penulisnya dapat diamati dengan jelas di sela-sela interaksinya dengan ayat-ayat kitab suci. Rasyid Ridho akhirnya wafat pada tahun 1354 Hijriah atau 1935 Masehi. Ia wafat secara mendadak dengan penyebab yang misterius di dalam mobil yang membawanya pulang dari Suez ke Kairo. Ia dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya Muhammad Abduh. Sekian cerita biografi ulama tafsir Muhammad Rasyid Ridho. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.